Yuk, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Pak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, dan rekan sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhar. Dalam presentasi ini, saya akan menjadi moderator dan saya ditemani rekan yang bertugas lainnya, yaitu yang pertama ada Marceli, yang bertugas sebagai komentator dengan memberikan saran dan kritik untuk presenter. Kemudian ada Miftahul Rohim yang bertugas sebagai notulensi. Ia akan mencatat pertanyaan dari para audiens di kolom komentar YouTube. Dan terakhir ada Wahana Adiningsi yang bertugas sebagai operator dalam presentasi. Pada presentasi kali ini kita akan mengangkat topik mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Sekarang saya akan membacakan satu persatu agenda kita hari ini, yaitu sesi pertama adalah pembukaan, sesi kedua adalah pengenalan presentator dari kelompok 8, sesi ketiga adalah penyampaian materi, sesi keempat adalah sesi tanya jawab, dan terakhir ialah sesi penutup. Baik teman-teman, mari kita buka presentasi ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok 8 yang menjadi presentator, yaitu diantaranya ada Saudari Sylvia Dwi Arianti dengan NPM 223401178 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Yoga Pratama dengan NPM 223401195 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Wiki Dewandaru dengan NPM 223401166 sebagai pemateri ketiga. Dan terakhir ada Saudari Dia Diandra dengan NPM 223401290 sebagai pemateri keempat. Poin pembahasan yang akan disampaikan oleh presentator kali ini ialah pertama ada budaya dalam pandangan Islam, kemudian sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Poin ketiga ada masa Khulafaur Rasyidin, keempat ada masa Bani Umayyah, kelima masa Bani Abbasiyah, keenam setelah kehancuran Bani Abbasiyah, dan terakhir Islam di Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja sesi presentasinya. Kita mulai pembahasan yang pertama ialah budaya dalam pandangan Islam, dan poin kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Sylvie Dwi Arianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama budaya dalam pandangan Islam, lalu yang materi kedua adalah sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Boleh slide selanjutnya. Pada pembahasan yang pertama ada makna budaya. Makna budaya ini secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya itu sendiri merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan budaya menurut istilah dari Kunchoningrat adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan tersusun dalam kehidupan masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan makna budaya ini, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang material dan imaterial. Slide selanjutnya. Baik, untuk poin yang selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam tidak hanya membicarakan masalah ritual belaka atau ibadah yang dilakukan oleh manusia secara langsung kepada Allah, tetapi juga sebuah ajaran agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta alam sekitarnya. Nah, dalam interaksi manusia dengan manusia dan juga alam inilah lahir sebuah kebudayaan yang hidup dan melekat pada diri kita sebagai manusia.
yang oleh sebab itu Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam. Kebudayaan dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Boleh materi selanjutnya? Untuk materi yang kedua ini saya akan membahas sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Yang dibagi menjadi 4 periode, di mana periode pertama ini merupakan keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Pada saat itu, kota Mekah dikelilingi serta alam yang sangat gersang, sehingga tidak mudah oleh seseorang. Bahkan daerah semenanjung ini tidak dikenal dunia pada waktu itu. Namun setelah Nabi Muhammad SAW lahir di tempat tersebut, barulah orang mulai mengenal tempat itu. Kondisi bangsa Arab terutama di sekitar Mekah saat itu juga masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan. Lalu ada pula yang menyembah agama Masehi atau yang biasa kita kenal dengan disebut Nasrani. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang memiliki perilaku buruk seperti suka mabuk-mabukan, berjudi, dan bahkan berzina. Lalu periode selanjutnya itu keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tanggal 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Nabi Muhammad diasuh oleh kakak dan pamannya yaitu Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Awal kenabiannya dimulai ketika beliau menyepi di Gua Hiro. Sebagai akibat dari keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu, maka beliau telah diangkat menjadi nabi utusan Allah. Namun saat itu Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan barulah beliau menyeru kepada umatnya. Lalu untuk periode yang ketiga selanjutnya itu periode Mekah. Pada periode ini dakwah Islam 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi lingkungan keluarga dari istri beliau sendiri yaitu Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sebagai sahabat itu, banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad mempunyai 3 cara untuk menyebarluaskan agama Islam, yaitu secara rahasia, secara semi rahasia, dan secara terang-terangan. Lalu periode yang terakhir yaitu periode Madinah. Pada periode ini, pengembangan Islam ditekankan terhadap dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah yang meliputi seperti mendirikan masjid, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin, lalu perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin, lalu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat. Yang terakhir juga mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator pertama yang telah menyampaikan materinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari prestasi kreasi manusia, baik yang bersifat material maupun imaterial. Selain itu, terdapat keterkaitan erat antara Islam dan kebudayaan, di mana ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam kebudayaan umat Islam untuk memahami agama dalam bentuk formal yang muncul dalam masyarakat. Dan untuk kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad ada 4 fase, diantaranya
Yang pertama, keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir, yaitu Mekah pada saat itu merupakan pusat kegiatan perdagangan dan kebudayaan di Arab. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan agama, termasuk penyembahan berhala. Fase kedua yaitu keadaan Mekah setelah Muhammad lahir, di mana Nabi Muhammad menyampaikan ajaran-ajaran Islam pertama kali kepada masyarakat Mekah yang ditandai dengan awal kenabiannya yang bertahanus di Gua Hiro sebagai akibat dari keprihatinan beliau terhadap masyarakat Arab yang masih memegang kuat tradisi penyembahan berhala. Dan di tempat itulah beliau menerima wahyu pertama yaitu surat Al-A'la ayat 1-5. Periode ketiga yaitu periode Mekah. Periode ini Nabi Muhammad melaksanakan dakwahnya yang pertama dimulai dari lingkungan keluarganya secara sembunyi-sembunyi dan kemudian banyak juga orang yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Selain secara sembunyi-sembunyi, tahapan dakwah yang dilakukan Rasulullah ada juga secara semi rahasia dan terang-terangan selama berdakwah di Mekah. Dan terakhir, periode Madinah, di mana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam pertama. Di sini Islam berkembang pesat dan membentuk sebuah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini berdampak pada perubahan kebudayaan dan tata sosial di Madinah. Selanjutnya, kita memasuki pada pembahasan masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Saudara Yoga Pratama. Untuk Saudara Yoga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang masa Khulafaur Rasyidin dan juga masa Bani Umayyah. Bisa langsung di slide. Masa Khulafaur Rasyidin. Masa Abu Bakar 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah terjadi pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral. Yang kedua, masa Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Ini terjadi menjelang wafat Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kepemimpinan Umar disebut kepemimpinan yang paling gemilang di antara khalifah yang termasuk pada khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan 23-35 Hijriah. Pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Akan tetapi pada masa kepemimpinannya banyak terjadi konflik, huru-hara dan fitnah yang membawa kepada kematiannya. Yang terakhir, masa Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah. Setelah Utsman bin Affan meninggal, Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 6 tahun dengan mengeluarkan 2 kebijaksanaan politik. Selanjutnya, masa Bani Umayyah. Kembali lagi slide-nya. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa dari tahun 41 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah. Khalifah dinasti Umayyah di Suriah berjumlah 14 orang dan berasal dari 2 keluarga, yaitu 3 orang dari keluarga Harb dan 11 dari keluarga Abi al-As. Ia berhasil menciptakan keamanan dalam negeri dan kemakmuran. Terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. Di antara program yang besar, mendasar, dan strategis itu ialah melakukan ekspansi yang menjangkau ke Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kigris di Asia Tengah. Selanjutnya,
Pada waktu ada salah satu kota kecil yaitu kota Marbat. Kota ini dijadikan sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berada di Damaskus. Budaya intelektual pada masa dinasti Umayyah menghasilkan banyak ilmu pengetahuan yang saat itu berkembang, di antaranya pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi, dan sejarah, penerjemahan ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, percetakan uang logam, sastra seni, dan dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah. Sekian yang saya dapat sampaikan, kembalikan ke moderator. Terima kasih pada presentator kedua yang telah memaparkan penjelasannya terkait masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Jadi dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan masa Khulafaur Rasyidin adalah periode kepemimpinan 4 khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Periode ini ditandai dengan ekspansi wilayah Islam dan perkembangan sistem pemerintahan Islam yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Khalifah juga mengambil tindakan untuk menegakkan keadilan sosial dan memperbaiki kondisi ekonomi umat. Walau terdapat beberapa pertentangan di antara mereka, namun semuanya diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah Islam dan dihormati oleh umat Islam. Dan untuk masa Bani Umayyah adalah periode pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 1 abad, mulai dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Dinasti ini memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar dunia Islam saat itu, dengan pusat pemerintahan yang berada di Damaskus. Periode ini juga ditandai dengan berbagai perkembangan dalam bidang arsitektur, sastra, dan seni. Meskipun di sisi lain terdapat beberapa ketidakpuasan dan konflik sosial di antara rakyat dan penguasa. Akhirnya, dinasti Umayyah jatuh oleh perlawanan kaum Abbasiyah yang memimpin revolusi pada akhir abad ke-8 Masehi. Kita memasuki pada poin pembahasan kelima dan keenam, yaitu terkait masa Bani Abbasiyah dan setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, yang akan disampaikan penjelasannya oleh presentator ketiga, yaitu Wiki Dewandaru. Untuk Wiki Dewandaru, saya persilahkan untuk pemaparan penjelasan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya lanjutkan di yang kelima, yaitu masa Bani Abbasiyah. Dinasti ini terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 524 tahun dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Lanjut slide-nya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan di masa dinasti Abbasiyah. 1. Terjadi asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase, yaitu fase pertama ada pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Untuk fase kedua, pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku dalam bidang filsafat dan kedokteran adalah yang paling banyak diterjemahkan. Yang terakhir, fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya,
kemajuan yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah yaitu di bidang agama ada ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu bahasa. Dan di bidang umum ada filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, ilmu astronomi, geografi, dan yang terakhir sastra. Dilanjut slide-nya. Akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah sampai 1258 Hijriah. Baghdad di bumi dihanguskan dan diratakan dengan tanah. Slide selanjutnya. Yang keenam, setelah kehancuran dinasti Abbasiyah ialah ketika kehancuran dinasti Abbasiyah, dinasti yang lahir atau dinasti kecil dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Dinasti Umayyah yang berada di Spanyol Andalusia. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini jejak kebesaran Islam di Spanyol masih bisa disaksikan lewat sejumlah peninggalan bersejarah. Di antaranya ada Masjid Cordoba, ada Alhambra, terus Menara Giralda di Sevilla. Terus yang kedua ada dinasti Fatimah, sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Pada masa ini rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kehancuran dinasti Fatimiyah disebabkan tidak efektifnya kekuasaan pemerintah karena para khalifah hanya sebagai raja boneka, sebab roda pemerintahan didominasi oleh kebijaksanaan para wazir atau menteri. Sementara khalifah hanya hidup menikmati kekuasaannya di dalam istana yang megah. Lanjut. Terus yang ketiga ada dinasti Turki Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmani di Turki secara formal memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Telah terjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, itu dari tahun 1299 Masehi sampai dengan 1924 Masehi. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Di antaranya kemajuan itu antara lain sebagai berikut, yaitu ada bidang politik dan pemerintahan, terus ada bidang kemiliteran, terus ada yang terakhir ada di bidang ekonomi. Terus yang keempat ada dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din. Kerajaan Safi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Ada beberapa kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Safawi, terutama pada Syekh Abbas. Di antaranya dalam bidang politik. Dalam hal ini, langkah pertama yang diambil oleh Syekh Abbas adalah membangun angkatan senjata yang kuat sebagai besar bagi kerajaan Safawi. Terus ada dalam ekonomi. Pada masa Abbas, kerajaan Safawi dapat menjalin hubungan perdagangan dengan Rusia di sekitar Laut Kaspia. Terus ada dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kerajaan Safawi di Persia, filsafat dan ilmu pengetahuan bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia. Terus ada kemajuan dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Pembangunan fisik yang terkenal pada saat itu ialah pembangunan kota Isfahan. Sedangkan di bidang seni, kemajuan yang dicapainya adalah di bidang arsitektur pada bangunan masjid yang indah di Isfahan yang dibangun pada masa Abbas. Yang terakhir ada selanjutnya. Yang terakhir ada dinasti Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Adalah beberapa kemajuan yang diraih oleh dinasti Mughal, diantaranya ada politik dan pemerintahan. 1. Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik. Terus yang kedua ada Akbar juga menerapkan politik sulukul, toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Terus yang ketiga ada undang-undang kerajaan.
yaitu Sultan Akbar membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia, Kristen, dan sebagainya yang harus dianut oleh setiap orang. Terus yang B ada bidang ekonomi dan perdagangan, yang C ada bidang pendidikan dan iptek, yang D bidang seni dan budaya. Selanjutnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga yang telah memaparkan penjelasan mengenai masa Bani Abbasiyah dan setelah masa kehancuran dinasti Abbasiyah. Saya akan memperinci penjelasannya dari presentator ketiga, yaitu pada masa Bani Abbasiyah dalam masa kejayaan kebudayaan Islam yang berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah berhasil menggantikan dinasti Umayyah sebagai penguasa Islam pada tahun 750 Masehi. Pada masa ini terjadi perkembangan pesat dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan seni. Banyak karya-karya sastra dan ilmiah yang ditulis pada masa ini, termasuk karya-karya terkenal seperti kitab Al-Khawarizmi tentang matematika dan astronomi, dan karya-karya Ibnu Sina tentang kedokteran. Selain itu, masa Bani Abbasiyah juga terkenal dengan bangunan megah seperti Masjid Agung Samara dan Istana Hud di Baghdad. Namun, pada akhirnya dinasti Abbasiyah runtuh akibat serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Dan setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, kekuasaan di wilayah Islam dibagi di antara beberapa dinasti kecil yang memainkan peran penting dalam sejarah dunia Islam. Dinasti Umayyah di Spanyol Andalusia misalnya berhasil membangun kebudayaan Islam yang maju dan berpusat di kota-kota seperti Cordoba dan Granada. Dinasti Fatimiyah di Mesir berhasil membangun pusat kebudayaan Islam yang maju di Kairo, termasuk membangun Masjid Al-Azhar yang terkenal. Dinasti Turki Utsmani di Turki menguasai wilayah-wilayah di sekitar Laut Tengah dan Timur Tengah selama beberapa abad dan menjadi menjadi kekuatan besar dalam mengembangkan kebudayaan Islam dan mempertahankan agama tersebut. Dan dinasti Safawi di Persia berhasil memperkuat kekuasaan dan pengaruh Iran dalam sejarah Islam dengan memperkenalkan mazhab Syiah dan mengembangkan seni, sastra, dan arsitektur Persia. Dinasti Mogul di India berhasil membangun kebudayaan Islam yang maju dan mencapai seperti Akbar dan Shah Jahan. Meskipun memiliki perbedaan budaya dan agama, dinasti ini memiliki kesamaan dalam pengembangan kebudayaan Islam dan mempertahankan agama tersebut di wilayah masing-masing. Dan itulah penjelasan mengenai masa Bani Abbasiyah dan setelah kehancuran dinasti Abbasiyah. Kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Dea. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, India, dan Cina. Ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah, Malaka merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Pendapat mengenai masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi ini didasarkan pada penemuan-penemuan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Slide selanjutnya. Kemudian ada metode penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan
turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Yang kedua ada saluran perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena anak-anak dari mereka itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga ada saluran tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran dengan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat ada saluran pendidikan. Melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama-ulama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah mengajarkan Islam. Kemudian yang kelima, saluran kesenian. Saluran islamisasi yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dipakai Sunan Kalijaga adalah yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah di setiap pertunjukannya, namun ia hanya meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Yang terakhir yaitu saluran politik. Islamisasi ini diakibatkan karena rajanya, artinya rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam. Slide selanjutnya. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perak. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia yang saat itu terkenal dengan nama Nusantara. Yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1514 Masehi. Raja pertama Kerajaan Aceh yaitu Raja Ibrahim. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awalnya wilayah ini bernama Bintaro. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1586 Masehi di Kota Gede, bagian tenggara dari Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan oleh Suwoto Wijoyo, saudara Pangeran Purnomo. Yang kelima ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1522 Masehi, didirikan oleh Raden Fathahillah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Yang keenam ada Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Setelah berhasil menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaan Banten kepada putranya. Yang ketujuh ada Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1520 Masehi, terletak di Kalimantan Selatan. Raja pertama dari Kerajaan Banjar adalah Raden Samudra yang mendapat gelar Sultan Suryanullah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator terakhir, Saudari yang telah memaparkan penjelasannya terkait Islam di Indonesia. Jadi secara rincinya bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi melalui pedagang dan pelaut Arab dari India. Namun Islam belum menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia hingga abad ke-13 Masehi, ketika para wali seperti Sunan Gresik dan Sunan Ampel datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Metode penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai dan melalui jalur perdagangan dan pernikahan. Para wali juga mengadopsi adat istiadat lokal dan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan tradisi yang sudah ada. Hal ini menghasilkan bentuk Islam yang khas dan berbeda dengan Islam di negara-negara. Selain itu, Islam juga menjadi dasar bagi berdirinya beberapa kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Demak, Mataram Islam, Banten, Islam Banjar, Cirebon, dan Perak. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam memperkuat kekuatan Islam di Indonesia dan menjadi pusat perkembangan agama, budaya, dan perdagangan di masa itu. Kerajaan-kerajaan Islam ini juga memiliki ciri khas dan keunikan dalam bentuk seni, arsitektur, dan sastra Islam. Dan itulah presentasi dari presentator dari kelompok 8. Kita memasuki sesi tanya jawab bagi para audiens yang ingin
bertanya terkait materi ini, boleh disampaikan di kolom komentar YouTube. Dan selanjutnya saya mempersilakan komentator untuk memberikan kritik dan sarannya dari presentasi kelompok 8. Untuk komentator saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada kelompok 8 yang telah melakukan presentasi mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam dengan hasil yang cukup bagus dan cukup detail mengenai materinya. Akan tetapi masih ada sedikit kekurangan yang harus diperbaiki, seperti terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Jika terlalu cepat dalam menyampaikan materi, kemungkinan besar audiens kurang mengerti mengenai materi yang disampaikan. Semoga kedepannya dapat lebih bagus lagi dalam pemaparan materinya agar mudah dipahami oleh audiens. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada komentator yang telah memberikan saran dan kritiknya kepada presentator dari kelompok 8. Untuk itu, kita sudahi saja presentasi kali ini. Kita tutup saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemaparan dari kelompok 8 dapat memberikan manfaat bagi kita, baik dari segi pengetahuan maupun wawasan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.